Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Asyitur Muhibah dengan NIM 2201036024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ulasan film Budi Pekerti, yang dimana film Budi Pekerti ini merupakan film drama sosial Indonesia yang dirilis pada tahun 2023 dan disutradarai oleh Bregas Banuteja. Film ini menjadi salah satu karya yang cukup menyita perhatian publik karena membawa tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks dunia pendidikan dan media sosial yang penuh dinamika. Latar belakang produksi film ini terinspirasi dari banyaknya kasus viral di media sosial yang seringkali berujung pada perundungan, pemecatan, bahkan penghakiman publik tanpa proses yang adil. Dengan membawa latar belakang pendidikan dan isu moral, film ini menjadi refleksi sosial yang menggugah, apalagi diproduksi oleh Rekata Studio dan Kaninga Pictures yang dikenal gemar mengangkat isu-isu sosial bernuansa lokal yang kuat. Kisah Budi Pekerti berpusat pada karakter Bu Prani, seorang guru bimbingan konseling di sebuah SMA yang dikenal tegas dan berintegritas tinggi. Suatu hari, video yang menampilkan dirinya tengah terlibat konflik di ruang publik viral di media sosial. Video tersebut dipotong secara tidak utuh sehingga memunculkan kesalahpahaman dari publik yang kemudian menghujatnya habis-habisan. Masalah ini tak hanya menghantam karir Bu Prani, namun juga memengaruhi kondisi psikologis keluarganya dengan sang suami, dua anak remaja, hingga nama baik mereka di lingkungan sekitar. Film ini menunjukkan betapa media sosial bisa menjadi pedang bermata dua, memberi suara kepada yang lemah, tapi juga bisa menjadi alat penghakiman massal yang kejam tanpa konfirmasi dan klarifikasi. Saya sangat terkesan dengan bagaimana film ini menyuguhkan cerita yang begitu manusiawi dan realistis. Bregas berhasil mengarahkan alur cerita dengan perlahan namun menghentak, memberikan waktu bagi penonton untuk mengenal karakter-karakternya lebih dalam. Penampilan Syaina Febrianti itu sebagai Bu Prani patut diacungi jempol karena penuh emosi tenang namun berwibawa. Ia mampu menunjukkan kompleksitas emosi seorang ibu, pendidik, dan individu yang terjerat dalam keruwetan zaman digital. Pemain lain seperti Angga Yunanda dan Prilly Latuconsina yang berperan sebagai anak-anak Bu Prani juga tampil kuat dan natural, membentuk dinamika keluarga yang menyentuh dan meyakinkan. Kalau saya bisa memberi rating untuk penampilan para pemain, saya akan memberikan nilai 9 dari 10. Chemistry antar anggota keluarga terasa sangat nyata dan konflik batin yang mereka alami tidak dibuat-buat. Salah satunya adegan yang paling membekas di benak saya adalah ketika Bu Prani harus menghadapi sidang etik di sekolah, sementara anaknya sendiri dihujat di media sosial. Itu membuat saya sadar bahwa dampak dari kebenaran yang setengah bisa menghancurkan lebih dari sekadar karir. Dalam aspek teknis sinematografi, film ini juga mendukung suasana dengan pencahayaan yang sendu dan ton warna yang hangat, seolah menggambarkan kehangatan yang terancam rusak oleh dinginnya komentar netizen. Namun, begitu film ini tidak lepas dari beberapa kekurangan, saya juga merasa ada beberapa subplot yang tidak dikembangkan secara maksimal, seperti sisi kehidupan tokoh suami Bu Prani yang sebetulnya bisa digali lebih dalam untuk memperkaya narasi. Selain itu, penyelesaian konflik di akhir terasa agak cepat karena kurang memberi ruang bagi penonton untuk mencerna perubahan besar yang terjadi. Beberapa momen emosional juga bisa lebih tajam jika didukung dengan musik
latar yang lebih kuat untuk mengarahkan emosi. Tapi, secara keseluruhan kekurangan tersebut tidak terlalu mengganggu karena pesan moral yang ingin disampaikan sudah sampai dengan sangat baik. Menurut saya salah satu hal yang paling menonjol dari film Budi Pekerti ini adalah cara Wregas Banuteja membawakan ceritanya dengan pendekatan simbolis dan visual yang sangat kuat. Saya juga benar-benar merasa bahwa film ini gak hanya bicara lewat dialog tapi juga lewat gambar. Banyak adegan close up yang menurut saya berhasil menangkap ekspresi para tokohnya secara sangat dalam, bikin saya ikut merasakan tekanan batin mereka. Warna-warna yang digunakan juga dominan, hangat tapi agak muram, menciptakan suasana yang cocok dengan kondisi psikologis keluarga Bu Prani. Saya juga menangkap simbol-simbol halus seperti ruang kelas kosong, cermin yang retak, dan perubahan ekspresi tokoh dari waktu ke waktu. Semua itu memperkaya cerita tanpa perlu dijelaskan secara verbal. Wregas menurut saya bukan hanya bercerita, tapi benar-benar mengajak penonton menyelami lapisan emosional para tokohnya. Yang membuat saya semakin kagum dari film ini gak cuma diapresiasi oleh penonton lokal, tetapi juga berhasil menembus festival internasional. Saya sempat baca kalau Budi Pekerti ditayangkan perdana di Toronto International Film Festival tahun 2023 dan itu menurut saya adalah pencapaian luar biasa. Artinya isu-isu sosial yang diangkat seperti penghakiman publik dan kehancuran reputasi karena media sosial ternyata juga dirasakan relevan oleh masyarakat global. Respon positif yang diterima dari berbagai kalangan membuktikan bahwa film ini menyentuh hal-hal esensial yang sedang terjadi di dunia nyata. Bagi saya pribadi, Budi Pekerti punya nilai edukasi yang kuat, terutama tentang pentingnya berpikir sebelum berbicara, etika dalam bermedia sosial, serta pentingnya empati. Film ini sangat layak ditonton oleh para pendidik, pelajar, orang tua, dan siapapun yang hidup di tengah dunia digital yang rawan salah paham dan cepat menghakimi. Dari sisi lain, saya juga sangat mengapresiasi dialog dan elemen artistik film ini. Dialognya terasa tajam, tapi tetap realistis. Saya juga merasa karakternya berbicara seperti manusia sungguhan, bukan sekedar membaca skrip. Ini yang membuat saya semakin terhubung secara emosional dengan mereka. Naskahnya juga mengalir dengan alami, terutama saat menggambarkan kehidupan remaja, interaksi guru dan murid, serta dinamika keluarga yang penuh tekanan. Untuk kostum dan setting, menurut saya semuanya sangat mendukung karakter. Pakaian Bu Prani yang sederhana mencerminkan integritas dan kejujurannya sebagai guru. Sementara suasana rumah mereka pelan-pelan berubah dari hangat menjadi sesak seiring memburuknya situasi. Kalau saya bandingkan dengan film lain seperti Like atau Share atau Yuni, saya merasa Budi Pekerti punya tempat tersendiri sebagai film yang mengajak kita merenung tentang etika keluarga dan realitas dunia digital yang mudah sekali membakar reputasi seseorang hanya lewat satu video yang viral. Sebagai penonton, saya menyarankan agar film ini ditonton oleh siapa saja, terutama generasi muda dan para pendidik. Budi Pekerti bukan hanya soal kasus viral, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mempertahankan nilai-nilai dan integritas dalam dunia yang mudah sekali menghakimi. Sekian dari saya, itu tadi ulasan tentang film Budi Pekerti tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.